Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yaitu WZT, profil kepribadian tes Warteg, studi deskriptif pada seleksi karyawan yang beranggotakan yang pertama itu ada Dina Mutahasilah, yang kedua ada Rahayu Setia Utami, kemudian ada Gebri Ajrina, yang keempat Tari Humaira, yang kelima Radiah, dan yang keenam Dwi Indah Ramadhani Putri. Latar belakang. Tes Warteg berkembang sejak awal 1920-an dan 1930-an yang dipelopori oleh Eichring Warteg yang bermula di negara Jerman. Hingga saat ini di Indonesia masih berkembang dan terus digunakan. Nah, tes Warteg menggunakan teknik proyektif, yaitu teknik yang diberikan melalui stimulus-stimulus yang tidak terstruktur dan ambigu. Reufainen 2009. Setiap individu diminta untuk merespons stimulus dari 8 kotak pada tes Warteg, dan dari hal tersebut akan diperoleh berbagai respon yang menggambarkan sisi ketidaksadaran dari individu. Sehingga tes Warteg ini tidak mampu dimanipulasi, meskipun dimanipulasi tetap akan memproyeksikan apa yang sedang dirasakan individu tersebut. Dilansir dari hasil penelitian Selvio dan Keto 2019 mengenai Warteg menyebutkan bahwa meski tes Warteg memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, namun tes Warteg belum mampu membangun pengetahuan yang kumulatif karena memiliki biaya budaya yang tinggi. Nah, hal ini membuktikan bahwa tes Warteg memiliki kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Namun tingkat reliabilitas dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan karena tes Warteg dapat diinterpretasi melalui analisa kuantitatif dan analisis kualitatif. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui profil kepribadian pada calon karyawan dengan menggunakan tes Warteg, yaitu penggambaran kepribadian calon karyawan melalui tes seleksi kerja. Selanjutnya, saya Gebri Ajrina akan menjelaskan mengenai subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu pelamar pekerja yang mengikuti pemeriksaan psikologis di salah satu biro psikologi Kota Malang pada tahun 2015. Jumlah sampel penelitian ini adalah 22 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling, yaitu data yang diambil secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada pada responden. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu menginterpretasikan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian yang dianalisis sesuai dengan metode statistik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang diambil dari jurnal penelitian yang telah kelompok kami siapkan. Jadi di sini landasan teorinya merupakan teori dari Warteg, di mana tes Warteg dikembangkan pada tahun 1920 dan 1930-an. Tes Warteg merupakan tes yang berakar dari psikoanalisis dan psikogestalt. Psikologi Gestalt berasumsi bahwa keseluruhan terdiri dari bagian-bagian dan bagian-bagian adalah keseluruhan, bahwa objek atau gambar dalam tes Warteg adalah sebuah kesatuan yang merupakan cerminan dari pengalaman seseorang yang menggambar. Psikologi Gestalt dikembangkan dari teori psikoanalisa yang menekankan bahwa manusia dibentuk oleh pengalaman masa lalunya dan tidak bisa lepas dari dirinya saat ini. Begitupun dalam menggambar, saat subjek memunculkan respons stimulus jelas merupakan pengalaman masa lalu atau apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Respon-respon yang muncul dalam gambar merupakan suatu ide yang dapat memunculkan ide-ide baru. Hal ini terkait dengan teori psikologi asosiasi, yaitu semua gambar memiliki hubungan dengan ide-ide pertama yang muncul dan sebagian simbol-simbol tertentu merespon stimulus. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, ditemukan bahwa sebagian besar dari 22 responden memiliki fungsi activity dengan skor tinggi. Fungsi activity menggambarkan tentang keaktifan atau kegiatan dalam sehari-hari. Fungsi ini menunjukkan seberapa besar individu dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dalam satu waktu. Seseorang yang tidak mampu melakukan bermacam-macam aktivitas dalam waktu yang bersamaan merupakan tipe orang yang cocok dalam pekerjaan monoton.
tidak membutuhkan adaptasi diri yang tinggi, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Hasil kedua, yaitu ditemukan bahwa skor ekstrim tertinggi ada pada aspek control rate sebesar 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 12 responden adalah pribadi yang memiliki perencanaan sebelum bertindak, menyukai ketenangan dan keteraturan pada saat bekerja, serta memiliki sikap yang konsisten. Namun, sikap ini menjadi hambatan dalam bekerja jika berlebihan. Sedangkan pada skor ekstrim terendah ada pada aspek praktikal dengan persentase 15,1%, yang menunjukkan bahwa persepsi dan cara berpikir 16 responden penelitian ini berorientasi pada hal-hal yang fakta, konkret, praktis, dan logis. Hasil yang ketiga yaitu ditemukan keunikan pada hasil tes Swartek pada responden. Sebagian besar responden menunjukkan hasil yang rendah pada tiap-tiap aspek dalam tes Swartek. Hal ini memungkinkan adanya temuan-temuan baru yang bisa diteliti, berkaitan dengan latar belakang responden atau hal-hal yang mempengaruhi responden dalam mengerjakan tes Swartek. Hasil yang keempat, terdapat temuan lain pada penelitian ini, yakni intelligence quotient. Setiap responden dari tes Cultural Fair Intelligence Test tidak ada kaitannya dengan profil kepribadian fungsi intelek pada tes Swartek. Pada skor IQ Cultural Fair Intelligence Test, 11 responden memiliki skor IQ 90 di bawah rata-rata dan 11 responden memiliki skor IQ 100 di atas rata-rata. Sedangkan pada skor fungsi intelek tes Swartek, 9 responden memiliki skor aspek spekulatif yang tinggi dan 6 responden memiliki skor aspek praktikal yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tes Swartek secara keseluruhan mampu menggambarkan profil kepribadian individu. Namun, memahami individu akan lebih baik jika tidak hanya menggunakan tes Swartek. Bisa dikombinasikan dengan beberapa alat tes lain seperti Papikostik, Kraepelin, dan sebagainya. Tergantung pada kebutuhan perusahaan dalam mencari calon karyawan yang sesuai. Sekian review jurnal dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.